Seorang pasien dalam pengawasan PDP COVID-19 di Lampung Utara meninggal dunia. Puluhan penumpang KMP Mutiara Persada 3 dievakuasi setelah terdampar di laut lebih dari 24 jam. Tabi pun. Selamat pagi pemirsa, kita berjumpa lagi dalam iNews Lampung. Pagi ini kami menyajikan informasi menarik tentang berbagai peristiwa serta dinamika pembangunan di Lampung. Seorang pasien dalam pengawasan PDP COVID-19 meninggal dunia. Sebelum meninggal dunia, pasien sempat diisolasi di Rumah Sakit Abdul Muluk Bandar Lampung. Pemirsa, bersama saya Citra Ramadanti, inilah iNews Lampung selengkapnya. Jumlah kasus COVID-19 terkonfirmasi positif di Lampung terus bertambah. Saat ini sudah 42 pasien dinyatakan positif terinfeksi corona. Sebanyak 27 pasien masih diisolasi. Jumlah pasien terkonfirmasi COVID-19 di Lampung bertambah menjadi 42 orang. Bertambah 4 orang dari data sebelumnya yakni 38 orang. Sebanyak 27 dari 27 pasien masih dalam isolasi, baik secara mandiri ataupun rumah sakit. Sedangkan pasien lainnya telah dinyatakan sembuh dan 5 orang meninggal dunia. 3 dari 4 pasien positif merupakan hasil tracing dari pasien klaster Goa. Ketiganya merupakan warga Tulang Bawang Barat. Penyebaran COVID-19 di Lampung berasal dari 5 klaster. Kelima klaster tersebut adalah Jakarta, Goa, Daerah Istimewa Yogyakarta, Bogor, dan Bengkulu. Jumlah pasien dalam pengawasan PDP juga bertambah menjadi 71 orang. Saat ini masih terdapat 27 PDP masih dalam perawatan dan 37 orang telah dinyatakan sembuh. Sedangkan 12 lainnya telah meninggal dunia. Sementara jumlah orang dalam pemantauan ODP di Lampung yang masih dalam pemantauan kini berjumlah 668. Sedangkan 2.641 ODP telah selesai menjalani masa pemantauan, serta diketahui ada 1 ODP telah meninggal dunia. Tim Liputan iNews melaporkan. Seorang pasien dalam pengawasan PDP COVID-19 asal Lampung Utara meninggal dunia. Pasien berjenis kelamin perempuan dan berusia 20 tahun ini sempat diisolasi di Rumah Sakit Umum Daerah Abdul Muluk, Lampung. Pemakaman dilakukan di pemakaman khusus COVID-19 di Tanjung Iman, Lampung Utara. Almarhumah diketahui bekerja sebagai asisten rumah tangga di Karawang, Jawa Barat. Di sana ia menderita sakit penyempitan saraf tulang ekor, sehingga dibawa ke kampung halaman. Keluarga lalu membawanya pulang ke rumah, tapi sesampainya di rumah kondisi pasien menurun. Dia demam tinggi, sehingga dibawa ke Rumah Sakit Handayani Kota Bumi. PDP kemudian dirujuk ke Rumah Sakit Abdul Muluk, hingga kemudian wafat. Orang tua pasien berharap penyakit yang menimpa anaknya tidak dijadikan sebagai aib karena akan menambah beban keluarga. Saya mohon kepada masyarakat, janganlah jadikan COVID ini sebagai aib lah, kayak aib, jangan begitulah. Jadi beban mental kami keluarga ini yang bebannya berat, benar yang berat. Jadi semua itu bisa kena musibah, Pak. Namanya ini musibah. Saya sudah ikhlas yang selanjutnya. Kalau memang prosedur pemerintah seperti ini, pemakaman seperti ini, saya sudah ikhlas. Juru bicara gugus tugas percepatan penanganan COVID-19 Lampung Utara, Sani Lumi, mengatakan hasil rapid test PDP negatif. Namun, petugas masih menunggu hasil tes swab. Dirawat 1 hari, kemudian dirujuk ke Abdul Muluk. Meninggalnya di mana? Di Abdul Muluk. Pak, dasar dilakukan pemakaman sesuai standar COVID terus. Ini sebagai bentuk kewaspadaan ya, sebagai bentuk kewaspadaan dan saran dari diagnosa dokter yang menangani.
Data dari gugus tugas setempat, ada 4 orang yang menjalani isolasi di Gedung Serbaguna Islamic Center Kota Bumi. Sementara, masih ada 1 pasien dalam pengawasan yang dirawat di Rumah Sakit Handayani Kota Bumi. Dari Lampung Utara, Jimmy Irawan, iNews melaporkan. Mengandalkan proteksi bilik disinfektan di pintu masuk musola, warga Kelurahan Sumberjo Kemiling, Bandar Lampung tetap melaksanakan sholat tarawih berjamaah. Jamaah juga diwajibkan memakai masker dan membersihkan tangan dengan pembersih tangan tanpa air. Bilik desinfektan ini sengaja dibuat karena masih banyak warga di lingkungan setempat ingin melaksanakan ibadah sholat tarawih berjamaah di musola. Langkah ini juga diakui sebagai upaya warga mencegah penyebaran virus corona. Pelaksanaan sholat tarawih di musola Nurul Ikhwan memiliki standar operasional prosedur yang ditetapkan oleh pengurus musola. Sebelum memasuki musola, jamaah diminta mencuci tangan dengan sabun sebelum mengambil wudhu. Kemudian jamaah memasuki bilik desinfektan untuk disterilisasi. Keluar dari bilik desinfektan, jamaah kembali mencuci tangan dengan cairan antiseptik yang disediakan di pintu masuk musola. Jamaah juga diminta tetap menggunakan masker sholat. Bilik desinfeksi yang disediakan oleh musola Nurul Ikhwan menggunakan uap dan bukan berupa cairan desinfektan. Uap dari cairan desinfektan membuat pensterilan lebih merata dan tidak membuat basah pakaian jamaah. Selain itu, di dalam musola juga dilengkapi lampu ultraviolet untuk memfertilisasi virus dan bakteri. Dukungan para pemuda-pemuda di sini dan tokoh-tokoh masyarakat sehingga bilik ini terwujud. Ada tata tertib yang kita sudah buat atau SOP yang kita buat. Yang pertama, mereka memakai masker masuk, sejadah dari luar, terus kemudian masuk ke dalam ini diupayakan jangan sampai menghirup karena disinfektan. Betul menurut WHO. Tapi bagi saya kalau bisa ini kan darurat ya perlu kita karena waspada, terus kemudian ya meratakan dan menghirup, dan sejadah kalau bisa yang dari luar takutnya ada bakteri diikut diuapkan juga. Dengan dipasangnya proteksi bilik desinfektan di rumah ibadah ini, warga antusias untuk menjalankan ibadah sholat tarawih dengan tidak mengenyampingkan upaya pencegahan virus corona. Dari Bandar Lampung, Ades Safandi, iNews melaporkan. Dewan Pimpinan Daerah Partai Perindo Kota Bandar Lampung menggelar bakti sosial. Pengurus partai membagikan bantuan berupa paket sembako kepada warga kurang mampu dan terdampak pandemi COVID-19. Assalamualaikum. Kegiatan bakti sosial ini dipimpin langsung oleh Ketua DPD Perindo Kota Bandar Lampung, Susanti, beserta pengurus dan kader Partai Perindo. Pembagian paket sembako ini dilakukan dengan mendatangi langsung warga kurang mampu di rumah masing-masing. Terima kasih Ibu. Diharapkan bantuan dapat meringankan beban warga terdampak COVID-19 yang mulai kesulitan ekonomi, terutama di bulan Ramadan. Saat ini masyarakat kurang mampu merasakan langsung dampak wabah corona. Target kami yaitu untuk masyarakat yang memang sangat membutuhkan, apalagi di virus corona ini mereka apa-apa mahal, pengangguran banyak. Jadi kami sebagai Partai Perindo ini juga kan untuk meringankan mereka. Jadi kami membantu ya semampu kami masker, beras dan penyemprotan di masjid-masjid. Selain memberikan bantuan paket sembako, DPD Perindo Bandar Lampung juga melakukan penyemprotan desinfektan serta pembagian masker. Desinfeksi dilakukan di sejumlah rumah ibadah di Bandar Lampung. Kegiatan sosial ini merupakan bukti partai berupaya membantu memutus mata rantai penyebaran COVID-19. Dari Bandar Lampung, Ades Afandi, iNews melaporkan. Pemirsa, setelah jeda pariwara berikut, kami kembali dengan informasi tentang puluhan penumpang KMP Mutiara Persada 3 dievakuasi setelah terdampar di laut lebih dari 24 jam. Sesaat lagi, tetaplah bersama kami.
Pemirsa, Anda masih menyaksikan iNews Lampung. Setelah lebih dari 24 jam terdampar di tengah laut, puluhan penumpang KMP Mutiara Sentosa 3 berhasil dievakuasi. Sebelumnya, kapal mengalami mati mesin di sekitar perairan Tanjung Tua, Bakauheni, Lampung Selatan. Proses evakuasi penumpang kapal KMP Mutiara Sentosa berlangsung dramatis. Dengan menggunakan dua alat utama SAR yaitu RIB-02 Bakauheni dan KN SAR 224 Basudewa, petugas Basarnas menuju lokasi. Evakuasi penumpang ini dilakukan dengan memberlakukan standar protokol kesehatan dengan melibatkan petugas kantor kesehatan pelabuhan. Satu persatu penumpang dievakuasi dan dilakukan pengecekan suhu tubuh sebelum memasuki kapal Basarnas. Petugas juga melakukan pendataan terhadap para penumpang kapal yang dievakuasi. Proses evakuasi sesuai protokol untuk mengantisipasi penyebaran COVID-19. Dari total 94 orang penumpang kapal, 17 penumpang lainnya menolak untuk dievakuasi dan memilih untuk bertahan di atas kapal. Namun, posisi kapal sudah digeser ke Pelabuhan Panjang untuk dilakukan lego jangkar dan perbaikan. Pada pukul 16 lewat 30 menit kita sudah berhasil mengevakuasi sejumlah 50 penumpang menggunakan KN SAR Ramawijaya. Kemudian survei yang kedua, evakuasi kita lakukan menggunakan KN SAR Basudewa dengan jumlah penumpang yang kita evakuasi 27 orang. Total dari seluruh penumpang adalah 94 orang. Puluhan penumpang yang tiba di Pelabuhan Panjang kembali dilakukan pemeriksaan kesehatan. Kemudian baru diperbolehkan melanjutkan perjalanan setelah dinyatakan sehat oleh petugas medis KKP. Dari Bandar Lampung, Andres Afandi, iNews melaporkan. Buaya muara kembali berkeliaran di Laut Kota Agung Tanggamus. Sudah puluhan orang yang digigit meskipun tidak menelan korban jiwa. Buaya muara itu sudah membuat sejumlah pemancing lari tunggang langgang. Sejumlah nelayan di perairan Laut Kota Agung sering melihat buaya berenang saat mereka mencari ikan. Kasus orang digigit buaya sudah sering terjadi di wilayah ini. Meski tidak mengakibatkan korban jiwa, hal tersebut meresahkan warga. Diduga kuat habitat buaya sudah rusak sehingga reptil besar ini masuk ke perairan tempat nelayan mencari ikan. Nelayan setempat mengatakan sudah meminta petugas Balai Konservasi dan Sumber Daya Alam BKSDA setempat untuk menangkap buaya tersebut. Tim BKSDA pernah turun ke Pekon Banjarmanis, Kecamatan Wonosobo. Namun, belum ada buaya yang ditangkap. Warga berharap petugas bisa menangkap satwa liar itu sehingga tidak meresahkan warga. Sekali Pak, lalu lintas di sini lalu lalang. Kadang nyampe naik tepinya itu ke daratan. Ya, cuman agak rawan sih Pak. Makanya udah sering ngenain orang udah makan orang. Ukurannya berapa, Pak? Ya ukurannya kalau dimeterin diameternya sekitar 3 meteran lah dari ujung kepala sampai ekor itu. Cuman buaya-buaya yang kuning itu Pak, yang ada warna kuning itu. Buaya muara sudah menyerang warga sejak 2019 silam. Warga sudah sangat resah dengan kemunculan buaya tersebut. Dari Tanggamus, Indra Siregar, iNews melaporkan. Pemirsa, setelah pesan-pesan berikut ini kami kembali dengan liputan tentang Sanggar Wayang Joglo Lampung Tengah yang melestarikan budaya wayang kulit. Selengkapnya hanya di iNews Lampung. Sanggar Wayang Joglo Lampung Tengah terpanggil melestarikan wayang kulit sebagai warisan budaya dunia tak ternilai. Upaya pelestarian melalui pengajaran dunia wayang sejak dini
generasi penerus bisa mengenal dan bahkan menguasai pentas wayang kulit. Laporan tersebut mengakhiri iNews Lampung hari ini. Saya Citra Ramadanti dan kru yang bertugas undur diri. Ingat untuk menjaga kesehatan Anda, jaga daya tahan tubuh, cuci tangan dengan sabun dan di rumah saja. Terima kasih dan sampai jumpa. Badan Pendidikan dan Kebudayaan PBB atau UNESCO telah menetapkan wayang asli Indonesia sebagai warisan budaya dunia tak ternilai dalam seni bertutur. Predikat warisan budaya dunia mendorong upaya pelestarian wayang kulit melalui pengenalan, pelatihan, hingga pentas dunia wayang. Sanggar Wayang Joglo atau Sawajo, Kampung Nambah Dadi, Kecamatan Terbagi Besar, Lampung Tengah, berperan melestarikan wayang kulit. Sanggar ini mengajarkan pedalangan, gamelan, sinden hingga kerajinan wayang kulit. Pengajaran dunia wayang kulit fokus sejak dini. Siswa Sanggar Wayang Joglo mampu mementaskan wayang kulit layaknya orang dewasa. Anak-anak usia sekolah dasar bisa mendalang alias memainkan lakon wayang. Pentas wayang kulit membutuhkan harmoni seluruh peran. Para siswa tentu juga bisa bermain sebagai nayaga atau penabuh gamelan. Sebagian lagi menjadi pesinden atau penyanyi pengiring gending. Pelestarian wayang kulit berarti belajar mengenal begitu banyak tokoh pewayangan. Tokoh pewayangan memiliki karakter masing-masing. Pengenalan ini menjadi bekal penting siswa Sanggar untuk menekuni kerajinan wayang kulit. Kira-kira 3 tahun lah. 3 tahun. Nah, apa sih alasannya kok kita senang di Sanggar ini? Ya, bisa menambah ilmu, pengetahuan, wawasan, ingin melestarikan budaya Nusantara, terutama budaya Jawa. Nah, ini mengganggu kegiatan sekolah nggak? Enggak sih, malah menambah nilai, juga menambah prestasi juga. Nah, biasanya seminggu itu berapa kali kita latihan di sini? Setiap pulang sekolah sampai adzan asar itu pulang terus ngaji. Nah, kalau untuk orang tua sendiri, mendukung nggak kita gabung di Sanggar ini? Mendukung, sangat mendukung. Dan orang tua kita mendukung kita gabung di Sanggar ini apa ini? Kegiatan di Sanggar kan kegiatan positif, juga mengurangi bermain HP. Nah, harapan kita apa sih setelah kita bisa bermain gamelan ini? Harapannya ya bisa ke luar negeri, untuk melestarikan budaya Indonesia. Pendiri Sanggar Wayang Joglo, Iskandar, mengenalkan dunia wayang kepada anak-anak sejak berdiri 4 tahun 2015. Wayang kulit sebagai budaya asli Indonesia wajib dilestarikan. Tak ada upaya lebih efisien selain mengenalkan wayang kulit sejak dini. Lebih sekitar 4 tahun. Cuman untuk kita ke anak-anak itu baru sekitar 3 tahun. Yang setahun itu kita dulu hanya buat wayang. Yang 3 tahun inilah kita mulai ada bimbingan untuk anak-anak dan orang-orang tua. Nah, ngapa sih kita lebih memilih mengajari anak-anak padahal kan lebih susah? Kalau saya sih yang saya pikir bukan masalah siapa yang kita ajarkan, yang jelas kita kepengen itu melestarikan budaya kepada anak-anak yang sekarang. Usia anak-anak adalah dunia bermain. Orang tua antusias melihat anak-anak mengenal dan belajar dunia wayang. Kesenangan menekuni pewayangan berarti mengurangi keranjingan bermain gadget. Pada di rumah main HP yang game apa-apa itulah, ya mending ada Sanggar ini ya untuk kita sebagai wali murid, wali anak-anak ini ya itu sangat menunjang sekali, sangat mendukung lah untuk kegiatan ini, untuk kegiatan-kegiatan yang positif lah. Pelestarian wayang kulit tidak mengenal batas generasi.
Bersama Sanggar Wayang Joglo, anak-anak tetap membumikan pewayangan sebagai budaya asli Indonesia. Dari Lampung Tengah, Roy Emperleoli, iNews melaporkan.